Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Guru Tri Prasetya MPD Kons. Di sini saya Rizka Padilla dari kelompok 4 akan menjelaskan teori attachment atau lebih tepatnya pandangan dasar teori attachment terhadap trauma. Yang pertama, attachment atau kelekatan merupakan istilah yang pertama kali dipelopori oleh seorang psikologi asal Inggris yaitu John Bowlby. Nah, menurut John Bowlby ini, attachment merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Yang kedua, fase-fase kelekatan atau attachment. Fase yang pertama ada sejak lahir sampai usia 3 bulan. Nah, di sini respon tak terpilih oleh bayi. Nah, di mana bayi tersebut merespon semua orang dengan senyuman walaupun dengan mata tertutup. Nah, di fase yang kedua usia 3 sampai dengan 6 bulan, yaitu bayi fokus pada orang yang dikenalnya saja. Dia akan merespon dengan senyuman. Nah, di fase yang ketiga ada pada usia bayi 6 sampai berikutnya, yaitu kedekatan yang instan dan pencarian kedekatan yang aktif. Pada usia 6 bulan, kelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intensif dan eksklusif. Nah, fase yang terakhir yaitu usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak, itu tingkah laku persahabatan sebelum menginjak usia 3 tahun. Anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kelekatan tertentu pada pengasuh atau orang tuanya. Yang kedua ada pola-pola kelekatan attachment. Pola-pola kelekatan attachment ini terbagi menjadi 3 pola dasar. Yang pertama, bayi yang tetap merasa aman. Yang kedua, bayi-bayi yang tidak merasa aman dan ingin menghindar. Yang ketiga, bayi-bayi yang tidak merasa aman namun bersikap ambivalen atau bersikap terbuka. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor pembentukan attachment. Terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, adanya kepuasan anak dan remaja terhadap objek lekat. Yang kedua, terjadi reaksi respon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian. Yang ketiga, seringnya bertemu dengan anak maka akan memberikan kelekatan. Yaitu ada macam-macam attachment. Yang pertama, pola aman. Yang kedua, pola melawan. Yang ketiga, pola menghindar. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang B, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu kepada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sementara itu, kecerdasan emosional menurut Golden adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan teman saya. Tadi ada di bagian A dan B dan C. Nah, di bagian C itu terdapat bahwa emosi orang tua dan anak. Nah, itu judul dari materi tersebut ya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa emosi orang tua dan anak ini sangatlah penting bagi seorang anak untuk membentuk karakter ataupun didikannya yang bagus. Nah, jikalau emosi seorang anak itu tidak bagus, itu tergantung dari didikan orang tuanya. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Emosi orang tua itu jikalau diberikan dengan kasih sayang dan selalu ada terhadap anaknya, jikalau susah ataupun senang dia selalu ada, maka anak tersebut
merasakan emosi ataupun perasaan terhadap orang tuanya itu yang selalu ada, sehingga dia tidak pernah merasakan rasa keterpurukan. Dan begitu pula sebaliknya, jikalau seorang orang tua itu tidak selalu ada terhadap seorang anak, maka karakter anak pun mungkin lebih keterpurukan, sehingga dia tidak merasakan bahwa kasih sayang orang tuanya itu sangat jauh bagi dia. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin sudah kita simpulkan bahwa dari emosi ini, emosi orang tua dan anak ini sangatlah berpengaruhi dalam psikologi ataupun dari segala macam, bahwa ini menyangkut dari perkembangan anak. Jikalau perkembangan anaknya bagus, itu tergantung didikan orang tuanya. Jikalau perkembangan anak yang tidak bagus, itu tergantung pula dari didikan seorang tuanya. Mungkin seperti itu. 2,000 years later. Selanjutnya, upaya intervensi yang dapat dilakukan dengan teori attachment. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu attachment. Attachment adalah kelekatan yang merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, seperti kedua orang tuanya. Selanjutnya ada teori konsep dasar attachment. Istilah attachment merupakan seorang ahli psikologi dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby mengemukakan bahwa attachment atau kelekatan merupakan hubungan yang bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada orang tuanya. Nah, kemudian ada macam-macam kelekatan. 1. Kelekatan aman. Dalam kaitannya dengan kepribadian seorang individu, seseorang menganggap orang lain sebagai orang yang bersahabat, dapat dipercaya, respon positif, dan penuh kasih sayang. Nah, kemudian ada kelekatan tidak aman. Kelekatan tidak aman dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kelekatan cemas menghindar, dengan ciri khas dari individu ini adalah ia memandang seorang individu yang tidak bisa memberikan rasa aman. Kemudian yang kedua, dari kelekatan cemas ambivalen yang mempunyai karakteristik menjadi seorang individu yang mempunyai keyakinan negatif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perasaan tidak dicintai orang lain, maka memandang individu lain sebagai kurang menolong atau susah untuk mengerti. Nah, kemudian yang terakhir ada fase-fase kelekatan. Fase-fase kelekatan ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, anak sejak lahir sampai usia 3 bulan. Respon tak terpilah selama bulan pertama di awal kehidupannya. Kemudian ada fase yang kedua, usia 3 sampai 6 bulan. Pada fase ini fokus pada orang-orang yang dikenal. Pada fase ini bayi mulai membatasi senyuman pada orang yang dikenalnya saja. Selanjutnya ada fase yang ketiga, usia 6 sampai 3 tahun. Kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Pada usia 6 bulan, kelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Nah, kemudian ada fase yang terakhir, fase yang keempat, usia 3 sampai akhir masa kanak-kanak. Tingkah laku persahabatan sebelum menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya untuk mempertahankan kedekatan tertentu pada pengasuh atau orang tuanya. Selanjutnya ada kelekatan di rumah atau keluarga. Kelekatan anak dengan orang tua
terbentuk sejak masa kanak-kanak. Dunia anak orang yang pertama mereka kenal adalah ibu, sehingga anak lebih mudah dekat dengan ibu, namun anak juga dekat dengan ayah.